Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati207, yang tentunya kita akan ngobrol-ngobrol, ataupun bukan ngobrol ya, karena by the way memang saya siaran di sini dalam studio sendirian. Tapi yang jelas yang saya maksud adalah membahas sesuatu yang kalian butuhkan, yang tentunya banyak banget pertanyaan juga di kolom komentar baik di Instagram maupun Facebook. Dan kita tentunya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk like dan juga subscribe serta share kepada platform kalian yang kalian miliki, lalu memberikan komentar yang positif di kolom komentar, atau komentar negatif pun tidak mengapa, karena kita tidak akan blok seperti itu, teman-teman. Nah, lagi kemudian saya mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini sekarang juga, karena this is very important. Dan Pelita.hati207 official adalah salah satu akun ataupun isi podcast yang membahas dari seluruh berbagai macam pertanyaan yang ada di isi otak kepala masyarakat. Kenapa sih begini, kenapa sih begitu, dan Kak boleh dong bahas ini dan bahas itu. Kemudian kita menampung pertanyaan tersebut dan kita jawab berupa analisa yang sudah kita paparkan, yang sudah kita bahas dengan paparan-paparan data baik dari googling maupun dari sumber-sumber terpercaya, seperti itu. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya seperti yang tertera dalam judul di sini, dalam video ini tentunya, kenapa sih aku tuh orangnya lemot gitu ya, alias lemah otak. Atau ada yang bilang tell me, telat mikir gitu kan, atau juga ada yang bilang apa ya, slow respon dan lain sebagainya. Kenapa sih ada orang-orang tertentu yang tell me-an gitu kan, yang nggak dong gitu. Kalau pernah nggak, atau bahkan jangankan kalian, kalau saya mah termasuk orang yang ini Kak, kalau saya termasuk orang yang mungkin fast respon, saya termasuk orang yang nyambungan gitu. Cuma temen gue ini nih gitu yang apa-apa nggak nyambung, apa-apa nggak nyambung. Orang ngomong A dijawabnya Z gitu kan. Itu kan menyebalkan sekali. Menyebalkan dalam artian kalian bisa ngobrol, atau kalian ngobrol dengan orang semacam itu menyebalkan di kalian, atau pada saat kalian ngobrol dengan orang-orang dan kalian yang tell me atau kalian yang lemot, itu juga malah kalian juga yang nggak enak gitu. Kamu sendiri yang menjadikan diri kamu nggak enak. Kenapa? Karena bentuk komunikasi yang paling terbaik selain fasihnya berbicara, tutur kata yang bagus, kita juga harus, apalagi di zaman sekarang ya, di zaman serba interview segala macam, serba podcast segala macam, serba ditanya orang secara dadakan, kita butuh otak yang tentunya kinerjanya tidak lemot lah ya, seperti itu. Nah, pembahasan tentang lemot ini sendiri dibagi dua nih. Ada pembahasan secara scientific atau pembahasan secara fisiknya seperti itu. Ada juga pembahasan secara psikis atau pembahasan mungkin dari latar belakang orang tersebut, karena setiap kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang memang memiliki fast respon, nggak usah dilatih pun, karena mungkin memang genetiknya dari keluarga yang memang semuanya serba komunikatif, maka tidak diragukan lagi orang ini juga termasuk yang ya jajaran orang-orang yang beruntung, tidak perlu dan tidak harus memikirkan kenapa otak gue lemot seperti itu. Tapi ada juga yang memang mungkin dari latar belakangnya yang mungkin tidak komunikatif, sehingganya kinerja otak juga tidak jalan maksimal seperti itu. Tapi sebelum saya membahas ke arah sana, saya akan membahas berupa apa ya, dari sisi psikisnya dulu. Tapi memang kadang kala ya, otak kita ini bisa tiba-tiba lemot, slow respon ya, sulit menangkap memori gitu kan ya, dan memanggil ingatan kembali tuh susah banget gitu loh, kayak call back to the memory-nya tuh kayak susah banget. Nah, kondisi ini itu bisa disebut juga dengan kondisi bradypareunia. Jadi bradypareunia itu kelambatan dalam proses berpikir yang disebabkan oleh berbagai macam faktor termasuk gangguan otak. Nah, jadi lemot itu sendiri masuk dalam kategori bradypareunia.
yang udah saya sebutkan tadi di atas. Jadi pembahasan yang memicu respon otak lemot itu memang sangat luas banget, dan setiap orang itu kan berbeda-beda ya teman-teman, jadi beda-beda juga penyebabnya. Nah, karena itu pelita.hati 207 akan membahasnya kepada kalian, baik secara fisik maupun secara psikis gitu. Nah, yang pertama adalah kurangnya aliran darah ke otak. Nah, hal ini juga membuat pasokan oksigen yang dibutuhkan otak itu semakin sedikit. Jadi hasilnya otak sulit berpikir, jadi kurang fokus, lemot gitu. Nah, solusinya gimana Kak kalau yang seperti itu gitu? Kalau yang kasus yang pertama ini gitu kan, yang kurangnya aliran darah ke otak, ya kalian harus sering berolahraga, berjemur di pagi hari gitu kan, minum air putih, makan makanan yang mengandung omega 3 dan lain-lain dan yang sejenisnya ya. Artinya pola hidup kalian juga harus sehat, apalagi tadi yang sudah saya sebutkan bahwa rajin berolahraga. Berikutnya nih ya, kurangnya asupan gula. Nah, ini penting nih, ternyata gula juga penting untuk asupan yang apa namanya, untuk asupan otak seperti itu. Nah, hal ini juga bukan hanya menimbulkan cepat lelah loh. Jadi kekurangan asupan gula juga bukan menimbulkan cepat lelah juga, tapi juga berdampak pada kinerja otak. Jadi kurang glukosa juga memicu sakit kepala, pusing, juga kebingungan. Jadi ya memang asupan gula memang harus standar yang kita konsumsi agar otak kita tidak pusing, kebingungan, dan juga sakit kepala. Jadi kurangnya glukosa pada otak itu juga memicu kita menjadi lemot seperti itu teman-teman. Berikutnya itu kurangnya asupan vitamin B12 atau kobalamin. Jadi kurangnya vitamin B12 atau kobalamin ini sangat penting sekali membantu pembentukan protein, sel darah, juga jaringan. Untuk mengatasi kondisi ini bisa mengonsumsi makanan seperti telur, susu, keju, dan juga ikan. Jadi kekurangannya vitamin B12, Kak, aku kayaknya lemot, mungkin kekurangan vitamin B12 kali ya. Nah, ya untuk mengatasinya kalian mengkonsumsi makanan seperti telur, susu, keju, dan juga ikan. Nah, ini bagus nih. Karena mereka semua yaitu telur, susu, keju, dan juga ikan itu mengandung vitamin B12 yang kompleks tentunya. Nah, yang berikutnya, ini faktor juga karena otak jarang kerja keras. Jadi kejadian ini paling sering dialami pelajar ketika terlalu banyak libur. Tuh makanya orang-orang yang pada tell me karena pada nggak mau mikir. Jadi libur itu sendiri sebetulnya bukan berarti libur dari pelajaran. Of course kalian harus tetap mengingat pelajaran yang ada di sekolah, tetap harus berpikir, artinya mungkin membaca sesuatu juga membuat otak kita berpikir seperti itu. Nah, biasanya yang model begini nih berujung pada otak yang lemot, dan dalam berpikirnya itu perlu diasah ulang. Jadi perlu ngasah ulang dalam pemikiran supaya otak kita nggak begitu lemot. Dan masih banyak lagi dari sisi fisik yang mungkin karena durasi bukan karena durasi juga deng, karena memang saya ingin membahas dari sisi psikisnya ataupun dari sisi background ataupun masa lalu seorang tersebut. Nih teman-teman, biasanya saya punya juga orang-orang yang mungkin dalam saya memiliki teman yang orang-orang mungkin tell me ataupun telat mikir atau lemotnya atau slow responnya tuh sangat ngat parah banget gitu kan. Saya sudah menganjurkan ini dan itu pun kayak masih tetap. Pertama, jangan kalian salahkan diri kalian ketika kalian mungkin udah mencoba makan telur, makan ikan, olahraga, minum susu ini itu, air mineral, kemudian asupan glukosa udah tinggi, bukan tinggi ya, udah cukup, lalu kemudian masih saja mengalami kelemotan. Kalian jangan menyalahkan diri kalian dulu. Kenapa? Bisa jadi karena latar belakang ataupun masa lalu kalian yang memang dalam keluarga tidak begitu komunikatif. Ketika kecil, kita memang diajarkan oleh ibu kita membaca, menulis oleh guru. Tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana peran orang tua untuk terus berkomunikasi dengan anak dengan kecakapan dan kefasihan. Itu juga sebetulnya di zaman sekarang sudah menjadi tuntutan ya. Kalian ketika belajar di PAUD ataupun di TK di zaman dulu,
diajarkan mungkin bernyanyi, berhitung sambil bermain, kemudian menyusun balok, menyusun puzzle, itu semua untuk melatih otak, melatih keaktivitasan kognitif daripada otak juga seperti itu. Tapi jangan pernah lupa komunikatif ataupun komunikasinya orang tua dengan seorang anak itu sangat penting sekali. Saking pentingnya ketika anak sudah tidak diajak ngobrol alias nggak diajak sharing atau komunikasi, tidak diberikan choice ataupun pilihan untuk memilih, maka anak tidak memiliki inisiatif. Pada saat anak tidak memiliki inisiatif, ya anak tersebut akan kehilangan daya tariknya, daya minatnya kepada sesuatu, dan ketika sudah kehilangan daya tarik atau daya minatnya, maka anak menjadi diam. Pada saat anak diam, ya itu tadi resikonya, anak tidak bergerak, anak kualitas otaknya mungkin tidak semaksimal anak-anak yang lain seperti itu. Dan kemudian kalian juga jangan menyalahkan teman-teman kalian yang lola, yang lemot. Ya balik lagi, mungkin background ataupun masa lalu dari orang tersebut atau dari teman kalian yang memang berbeda dengan kalian yang sekarang ini smart seperti itu. Nah itu aja teman-teman, penjelasan singkat kenapa otak kita tuh bisa lemot, kita kenapa bisa slow respon, kenapa bisa tulalit ya alias lola, lemah, dan lola ya loadingnya lama seperti itu. Nah kepada kalian yang sudah subscribe channel pelita.hati207, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan kepada yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Of course tentunya kita sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada yang sudah komen positif dan share di berbagai macam platform favorit kalian, baik di WhatsApp, Facebook, Instagram, ataupun di channel YouTube kalian masing-masing juga. Nah, akhir kata kita pelita.hati207 mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.